Rare Atom bermain seolah-olah mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka adalah tim yang layak untuk melaju ke babak Grand Final Wildcard. Wow, ini tamparan yang sangat keras untuk para pasukan dari Influence Rage. Yang benar-benar sulit adalah gimana caranya mereka bisa mempertahankan di game yang selanjutnya, Profesor. Ya, cycle-nya cepet banget soalnya. Pergerakan dari Rare Atom, mereka punya Esmeralda. Esmeraldanya ready untuk teamfight, mereka akan putar lagi pergerakannya untuk melakukan screen out, untuk melakukan bush camp. Dan terbukti berkali-kali kita melihat Chino ketika dia setidaknya ingin membuka area jungle aja, mendapatkan vision secuil itu aja, dia langsung menerima damage yang begitu masifnya. Dan memang dari awal Don tugasnya adalah nge-screening out pergerakan dari Houghton. Dia ingin menutupi ruang, membatasi ruang pergerakan dari pemegang Retribution agar Houghton tidak mampu mendapatkan objektif yang bisa nge-carry juga untuk development gold dari Fury-nya. Wow. Sehingga nggak ada development gold yang bisa didapatkan. Fury stack di sana tidak mendapatkan item yang sepadan kalau dibandingkan dengan Mikey. Itulah yang membuat game ini langsung diselesaikan dengan cepat oleh teman-teman dari Rare Atom. Oke, dan lihat ketika Paupu dan juga Mikey-nya, dua dealer damage mereka itu benar-benar memiliki keuntungan yang melimpah dengan gold yang cukup jauh. Mereka cukup sulit untuk bisa balikin keadaan. Pertama, Profesor, game ini dibawa ke late game banget, itu kayaknya nggak mungkin. Enggak, iya itu susah. Kedua, ngomongin bermain dengan front to back nggak mungkin juga, Profesor. Seperti itu, Pak Pulung. Untuk di game yang pertama kita kali ini, Rare Atom, jagoan Pak Pulung, berhasil mendapat. Tidak mendapatkan hasil yang terbaik. Aduh, almost. Hampir sedikit lagi tadi, hanya karena sedikit saja Fury terdeteksi di sana. Dia cancel recall-nya, padahal kita tahu sendiri Mikey tidak mengetahui di mana Fury berada. Tapi ternyata Fury yang memberitahu, aku berada di bush PH, Bang. Kejar aku, beneran dikejar. Tapi bukan dia yang tumbang, melainkan Kimi dari Chan yang tumbang. Oh, bahaya banget tadi, Profesor. Ketika satu persatunya tumbang, di menit-menit yang tidak harusnya mereka tumbang. Bahaya, Profesor. Bahaya banget di saat mereka melakukan setup. Chino sudah baik sekali melakukan fist crack-nya. Tapi ternyata Chan tidak siap untuk team fight. Chan terkena burst damage yang tinggi. Chan terkena Fury of the Phoenix. Dan itu yang membuat team fight-nya terbagi menjadi dua. Even Pakito masuk ke tengah-tengah team fight. Tapi ingat, Pakito nggak punya follow up damage. Chino dan Pakito adalah dua initiator, bukan eksekutor. Sehingga kita tidak melihat adanya point kill yang menjadi trade di team fight terakhir tadi. Oke, tapi kalau kita lihat di situ, Fury dari tadi udah ngedeal damage. Tapi yang aku sayangkan ada Profesor satu doang. Ketika mereka tahu udah masuk ke dalam Profesor, itu udah tahu mereka gagal dengan fist break dan fist crack-nya. Itu ikut masuk pakai flicker bahkan. Itu dia. Itu pertanyaannya sangat besar loh untuk aku. Dia ngebuang flicker di saat masuk. Di saat dia nggak proper sebenarnya. Dan itu juga bukan tempat yang aman untuk bisa melakukan team fight menurutku, karena Lordnya juga udah didapatkan terlebih dahulu sama teman-teman dari Rare Atom. Ini momentumnya tuh. Iya kan? Tuh, Channya juga sekarat kan? Channya sekarat. Gak ada yang bisa ngedeal damage dan satu persatu Dan mereka ini, hilang. dan ini sebenarnya Chan mencoba untuk menyelamatkan Fury, tapi ya balik lagi. Fury adalah penyebab di mana semua tim fight jadi kacau balau. Padahal mereka bisa melakukan defense bertiga berempat, tapi ternyata gak tumbang endgame. Gak endgame. Tapi it is what it is, dan congratulations Rare Atom berhasil untuk melaju ke Grand Final 40. Itu dia teman-teman, akhirnya kita sudah menemukan dua Grand Finalis. Rare Atom versus Virtus.